Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldizo Zakwan dengan NIM 235060301111150. Saya di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban ujian akhir semester saya di mata kuliah metode numerik. Baik, jadi saya mendapatkan soal A di sini dan saya jadi di dalam soal ini ada tiga jenis pembangkit yang ingin meminimalkan total biaya produksi listriknya dengan tetap memenuhi berbagai keterbatasan operasionalnya. Jadi di sini ada data biaya produksinya. Untuk biaya PLTU sendiri output dari 80 dia menghasilkan biaya PLTU 68. Eh, dan sebagai berikut. Kemudian biaya PLTS ini 40 outputnya dan membutuhkan biaya PLTS sebesar 38 USD per MWh ini. Kemudian untuk biaya PLTA sendiri outputnya 30 membutuhkan 50 USD per MWh. Jadi di sini mereka tiga jenis pembangkit ini ingin meminimalkan total biaya produksi listrik dengan tetap memenuhi berbagai keterbatasan operasional. Oke, kemudian jadi untuk tugas yang pertama itu interpolasi, menentukan X1, X2, X3 sebagai berikut. Jadi untuk X1-nya 50 plus 2 digit terakhir NIM saya 50. Jadi 50 plus 50, 100. Untuk X1-nya 100, kemudian X2-nya 40 plus tanggal lahir saya 22 jadi 62 dan 30 plus tanggal pengerjaannya kemarin itu tanggal 17 kemudian jadi 47 sehingga saya mendapatkan outputnya X1 sebesar 100 mWh, X2 sebesar 62 mWh dan X3 sebesar 47 mWh. Kemudian saya menggunakan metode interpolasi untuk X1-nya. Jadi karena X1 ini 100 mWh sudah dari tabel output dengan 100 mWh ini membutuhkan biaya PLTU sebesar 62 USD per mWh. Oke, jadi kemudian untuk biaya dari X2 ini 60, sebesar 62 untuk kebutuhan X2 ini 62 mWh. Untuk interpolasi ini menggunakan rumus YX sama dengan Y1 plus Y2 min Y1 per X2 min X1 kali X min X1. Bentuk X1-nya 60. Jadi kita memakai dua contoh X1 dan X2 karena kita di eh, X2-nya kan 62. Jadi memakai contoh di tengah-tengah itu X1-nya 60, X2 80 sehingga ya satunya isi 32, ya duanya isi 30. Jadinya didapatkan di sini dimasukkan rumusnya langsung Y 62, 62 dari yang kita butuhkan, 32 plus 30 min 32 per 80 min 60 dikali 62 min 60. Jadinya 32 plus min 2,0 per 20 dikali 2. Didapatkan hasilnya 31,8 USD per mWh. Jadi biaya PLTS-nya 31,8. Kemudian untuk C-nya bagian C di X3 ini 47 mWh. Jadi memakai rumusnya tadi YX Y1 Y2 min Y1 per X2 min Y1 X min X1. Kemudian X1-nya di sini 45 karena di sini kan X3-nya 47. Jadi dibutuhkan 45 dan 50. Kemudian didapatkan Y-nya 45,5, kemudian X2-nya 50 sehingga Y2-nya 44. 44 minus 45,5, 50 min 45, 47 didapatkan 47 min 45. Kemudian 45,5 di plus min 1,5 per 5 kali 2 sehingga dapatkan 44,9 USD per MWh. Jadi untuk biayanya untuk PLTH itu 44,9 USD per MWh. Berikut adalah hasil interpolasinya. Hasil biaya interpolasinya C1 62,0 USD per MWh, hasil C2-nya 31,8 USD per MWh, C3-nya 44,9 USD per MWh. Sehingga saya bisa menyusun di linear programming saya, yaitu kebutuhan minimum minimum dayanya D sama dengan 300 plus di sini plus 50 plus 22 plus 17 ini 2 digit terakhir NIM, tanggal lahir plus tanggal pengerjaan 389 MW H ini adalah kebutuhan minimum dayanya. Sehingga saya langsung masuk saja ke eh, linear programming saya. Oke, jadi di sini ada codingan saya memakai software VS Code. Didapatkan sini
biaya per MWH-nya 62, 31,8, 44,9, sehingga di sini ada juga koefisien batasan yang sudah ditentukan di dalam soal untuk labur sendiri di sini 0,5, kemudian 0,8, 0,6, batasannya kurang dari 200, maaf. Untuk fuel sendiri 2,0, 1,5 plus 1,8, di sini batasannya 1000. Kemudian untuk karbon sendiri 1,8, 1,2, 1,5 batasannya kurang dari sama dengan 1000. Kemudian ada batasan atas dari setiap constraint-nya di sini 200, 1000, 1000, ini yang ini nih. Kemudian selanjutnya ada batasan untuk kebutuhan daya minimumnya di sini, karena tadi kebutuhan daya minimumnya 389, sehingga di sini masukkan ini min 1 sama dengan 389. Jadi kemudian saya menyelesaikan di sini model LP-nya sehingga saya menampilkan hasil optimal X1, X2, X3 total biaya minimum, dan saya juga menambahkan satu solver optimal atau tidak optimal sehingga bisa di run di sini. Jadi ketika di run di sini didapatkan di sini. Jadi hasil optimalnya di sini untuk PLTU sendiri 334, kemudian X2 sini 0,0, X3 54,999, kemudian total biaya minimumnya 23177 USD per mWh. Kemudian satu software di sini optimal. Jadi berdasarkan hasil dari model LP ini kita dapat melihat bahwa PLTU adalah pembangkit yang paling efisien dari segi biaya. Namun PLTS tidak berkontribusi sama sekali meskipun biaya operasional lebih rendah dibandingkan dengan PLTU dan PLTA. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwanya adanya meningkatkan hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada peluang untuk meningkatkan penggunaan PLTS dengan mengurangi biaya atau mengubah batasan, misalnya dengan memberikan insentif atau menurunkan biaya operasional untuk energi terbarukan. Untuk analisis biayanya dan emisi, kita juga bisa melakukan analisis lebih lanjut mengenai trade-off antara biaya dan emisi karbon. Mengingat PLTU cenderung menghasilkan lebih banyak emisi dibandingkan dengan PLTA dan PLTS. Sebagai penutup, dalam tugas ini kita berhasil menggunakan linear programming untuk mengoptimalkan biaya produksi daya dengan mempertimbangkan beberapa batasan yang ada. Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membuat keputusan mengenai penggunaan pembangkit listrik tiga ini, yang dibutuhkan dari tiga jenis pembangkit listrik ini. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Eh, Semoga video ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana linear programming ini bisa membuat optimasi biaya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.